Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia, kenikmatan, khususnya kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita semuanya dapat terus mempertahankan, menjaga iman Islam kita hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita Tadabbur Al-Quran Juz 30 yang saat ini memasuki surat Al-Fajr. Sebelum kita memulai, sama-sama kita membaca Al-Quran surat Al-Fajr ini. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini
ulama mengatakan bahwa ini adalah surat Makkiyah. Selain tanda yang kita sudah ketahui bersama bahwa Makkiyah itu adalah diturunkan ketika sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Salah satu tandanya juga adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surat Makkiyah ini adalah ayatnya pendek-pendek. Berbeda dengan surat Madaniyah yang relatif ayatnya panjang-panjang. Kemudian tentang topik pembahasannya, biasanya surat Makkiyah ini berisi tentang hari kebangkitan. Adanya penghuni tentang penghuni neraka jahanam dan juga penghuni surga, di mana memang awal-awal yang dibutuhkan untuk meneguhkan keimanan seseorang, menyadarkan orang dari kekufuran itu adalah pentingnya tentang mengingatkan adanya hari berbangkit. Ini menjadi salah satu tanda ayat-ayat Makkiyah. Surat Al-Fajr ini berisi 30 ayat. Kemudian kemuliaan dari surat Al-Fajr ini insya Allah sama-sama kita sudah mengetahuinya, tentang ketika Mu'adz bin Jabal mengimami sholat Isya. Kemudian bacaannya terlalu panjang karena habis mengikuti makmum bersama Rasulullah. Kemudian salah satu jamaahnya ada yang mengadu kepada Rasul, Mu'adz bin Jabal dipanggil. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan menjadi pembuat fitnah dalam agama ini wahai Mu'adz? Aina anta, di mana kamu, min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal fajr wal laili idza yahsa." Kemana kamu dengan surat Al-A'la, dengan surat Asy-Syams, dengan surat Al-Fajr, dan dengan surat Al-Lail? Sehingga ini menjadi salah satu tanda SOP ketika menjadi sholat imam, khususnya menjadi imam dalam sholat Isya. Standar untuk membaca bacaan yang pas ini adalah 4 surat ini. Tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Seperti Al-Fajr tadi 30 ayat, tapi kan juga nggak terlalu panjang. Kalau Al-Fajr ternyata dirasa masih kelamaan, berarti yang salah itu kitanya, bukan imamnya. Ini menjadi salah satu kemuliaan bahwa Al-Fajr ini disunnahkan kalau kita menjadi imam, kemudian membaca surat ini dengan harapan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah maka kita akan mendapatkan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kepada ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr, demi waktu fajar. Di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa Allah bersumpah demi waktu fajar. Kenapa? Karena kemuliaan waktu fajar itu setidaknya mengingatkan kepada orang-orang musyrikin saat itu bahwa kalian itu habis ditidurkan dalam keadaan mati yang sementara kemudian dibangkitkan. Menyadarkan kepada orang-orang musyrikin bahwa setelah hidup di dunia ini nanti akan ada hari kebangkitan. Sebagaimana kalian nanti ditidurkan di alam kubur dan nanti akan dibangkitkan kembali. Itu adalah Al-Fajr.
Sebagian ulama mengatakan bahwa ini Allah bersumpah demi sholat fajar, yakni sholat subuh, di mana waktu fajar ini adalah hawa yang paling sejuk yang dirasakan oleh manusia selama 24 jam. Tidak panas dan juga tidak dingin. Sebagian ulama mengatakan nanti di surga itu hawanya itu adalah hawa-hawa seperti suasana fajar. Dan juga menekankan bahwa Allah menekankan kepada Nabi Muhammad tentang pentingnya sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam penjagaannya Allah. Rasulullah juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di antara dua dingin, maka akan memasuki surga. Bardaini di sini menurut para ulama adalah dua dingin di sini. Dingin yang pertama adalah waktu subuh. Dingin yang kedua adalah waktu asar, ketika memang matahari sudah mulai tenggelam, panasnya sudah mulai berkurang dan sudah mulai dingin. Sehingga penekanan di sini tentang pentingnya sholat subuh, karena di situ biasanya orang banyak yang melalaikan karena sedang dibuai dengan tidurnya, dan juga sholat asar ketika manusia sedang capek-capeknya. Wal fajri, demi waktu fajar. Berbeda antara fajar dengan waktu menjelang malam. Kalau pagi hari orang bangun itu dengan banyak sekali berjuta keinginan dan harapan. Ada yang mau melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu fajar, seolah-olah bahwa setelah adanya gelap, Allah membuka dengan cahaya, dan begitu teraturnya. Wal fajri, yang kedua adalah walayalin ashar. Walayalin, malam, ashar, yang 10. Demi malam-malam yang 10. Di sini ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan layal ini menurut pemahaman orang Arab, layal itu adalah sepanjang hari. Satu hari itu bisa disebut layal. Pendapat yang pertama mengatakan malam-malam yang 10 adalah malam 10 di bulan Ramadan. Kenapa menjadi mulia? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholeh ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka kemudian sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Bahkan mengalahkan keutamaannya jihad ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Walal jihad." Walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah gak bisa mengalahkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena di situ ada Arafah, ada waktu wukuf.
illa, kata Rasulullah, kecuali illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi, kecuali ada seorang laki-laki yang keluar pergi ke medan jihad dengan bermodalkan jiwa dan juga hartanya. Kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika syai'. Kemudian orang yang berjihad ini ternyata terbunuh jiwanya dan harta bendanya pun juga dihabiskan di jalan Allah. Maka orang yang seperti ini yang tidak bisa dikalahkan dengan pahala 10 hari di awal-awal Dzulhijjah. Wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan juga demi hari yang 10. Kalau tuannya malam ada di 10 hari bulan Ramadan, tuannya siang, rajanya siang ada di 10 hari bulan Dzulhijjah. Wal fajri walayalin asyar. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i itu adalah demi yang genap. Wal watar, dan juga demi yang ganjil. Ulama berbeda pendapat juga, akan tetapi bedanya tafsir ini, perbedaan ulama ini bukan perbedaan tanazu', bukan perbedaan ikhtilaf seperti fikih, tapi berdasarkan tanawwu, karena memang keanekaragaman tafsir. Jadi bukan sesuatu yang dibenturkan seperti ilmu fikih. Itu yang harus kita pahami. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan juga demi yang ganjil. Yang pertama menurut para ulama, yang genap itu adalah semua penciptaan makhluknya Allah di alam semesta ini. Wal watr, yang ganjil adalah Allah sendiri, zat yang maha esa. Sehingga kalau kita mengetahui kehidupan ini, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan, kata Allah ini, dengan berpasang-pasangan supaya kalian itu bisa berpikir. Berpasangan bagaimana? Semua di dunia ini pasti ada pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada rajin, ada putih, ada jantan, ada betina, ada susah, ada senang, ada terang, ada gelap. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Kan kalau kita masih ingat ketika Nabi Nuh dikabarkan oleh Allah akan menurunkan azab kepada kaumnya, diambil pasang-pasangan. Maksudnya Allah di sini bersumpah wasyaf'i wal watr, demi makhluk-makhluknya Allah yang berpasang-pasangan dan demi Allah yang esa tidak ada pasangan. Menurut para ulama ada lagi yang berpendapat bahwa wasyaf'i di sini adalah yang genap, itu adalah ibadah-ibadah yang genap. Zuhur, asar, isya, subuh. Yang ganjil, witir, tahajud, maghrib. Yang genap 10 hari terakhir genap. Tapi ada juga ganjilnya malam 21, 23, 25. Wasyaf'i wal watar. Wal laili idza yasar, dan demi malam apabila telah berlalu. Kapan itu malam telah berlalu? Ketika sudah mendekati waktu fajar. Di situ Allah menekankan bahwa Allah turun ila sama'id dunya. Sampai tanda dari Allah di jam-jam segitu itu ayam itu sudah berkokok.
Anak bayi kalau kita memperhatikan bayi itu biasanya di jam-jam segitu itu bangun. Seperti difitrahkan. Walaili idza yasr. Allah bersumpah dengan fajar, malam yang 10, yang genap dan juga yang ganjil, malam yang telah berlalu. Untuk apa menekankannya? Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Apakah di dalam hal yang sumpah-sumpah demikian ini bisa diterima bagi orang-orang lidzi hijr, untuk orang-orang yang mempunyai akal? Ini sebenarnya yang diajak bicara ini mukhatabnya orang-orang kafir Mekah saat itu. Kenapa? Agar bisa merenungi, mentadaburi kejadian alam semesta ini, bahwa semuanya ini nggak ada yang kebetulan. Ada yang menggerakkan, bahwa kalian hidup ini nanti akan ada pertanggungjawaban. Sebenarnya sumpah-sumpah ini sudah sangat cukup bagi orang-orang yang berakal. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Apa penekanannya? Seandainya kita semuanya bisa mentadabburi tentang dahsyatnya waktu fajar, waktu malam, antara yang genap dengan yang ganjil, maka kita akan menarik satu kesimpulan. Allah mencontohkan 3 kaum sebelumnya. Kita diberikan akal itu sejatinya adalah untuk bisa merenungi, untuk bisa mentadaburi, agar iman kita ini semakin kuat. Diperintahkan untuk yang demikian. Maka kemudian Allah memberikan contoh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad, alam taro, tidakkah engkau Muhammad melihat, memperhatikan? Taro itu taklam, tidakkah engkau mengetahui kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu ini memperlakukan kaum Ad? Ada 3 kaum yang dikasih contoh. Yang pertama kaum Ad, yang kedua kaum Samud, yang ketiga adalah Fir'aun. Dijadikan contoh kenapa? Karena kaum Ad dan kaum Samud ini adalah satu bangsa dari orang-orang Arab. Mereka adalah kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud, kaum Samud ini kaumnya Nabi Soleh. Mereka semuanya ini adalah Arab Ba'idah. Kalau kita belajar sirah, Arab itu terbagi menjadi 3. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Musta'ribah, Arab-Arab Ba'idah ini adalah Arab yang telah punah, tapi mereka tahu sejarahnya. Karena memang Allah meninggalkan peninggalan itu agar mereka berpikir. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Kemudian dikasihkan contoh lagi adalah Fir'aun. Fir'aun ini memang bukan dari bangsanya mereka, tapi mereka sering mendengar dari orang-orang Yahudi yang sangat bangga kepada Nabi Musa. Apa yang diperlakukan, yang dilakukan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan, tidak melihat apa yang kami lakukan,
Apa yang Rabbmu lakukan terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad. Kaum Ad ini kakek moyangnya bernama Iram. Penduduk Iram, Irama dzatil imad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka mengetahui, orang-orang Mekah saat itu, apa yang terjadi pada kaum Ad. Bahwa kaum Ad ini diberikan kekuatan, yang mana kekuatannya itu bisa membangun bangunan dengan tiang-tiang yang sangat kokoh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad, yang mempunyai tiang-tiang yang kokoh. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana dua pendapat. Lam yukhlaq, belum pernah diciptakan kaum seperti kaum Ad ini setelahnya. Artinya kaum Ad ini adalah kaum yang limited edition, saking hebatnya. Atau allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana belum pernah diciptakan hasil karya sehebat hasil karyanya kaum Ad. Apa itu? Bangunan-bangunannya yang sangat kokoh. Berarti secara tidak langsung kaum Ad ini diberikan kemuliaan oleh Allah dengan tubuh yang sangat kuat, dengan pikiran yang cerdas, sehingga bisa menghasilkan karya bangunan yang begitu kokoh. Akan tetapi diberikan kenikmatan berupa kekuatan, berupa harta, berupa akal, tidak digunakan untuk sebagaimana mestinya, justru mereka melewati batas. Maka apa yang Allah perbuat oleh mereka, maka mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat mudah. Apa itu? Allah turunkan angin sab'a layalin wa thamaniyata khusuma. Angin itu diturunkan kepada kaum Ad selama 7 hari 8 malam. Gak berhenti-berhenti, yang mana akhirnya angin itu menjadikan mereka terbang sampai jatuh mati seperti pohon korma yang sudah lapuk. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, fa amma 'adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah, bahwa kaum Ad itu telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Angin itu berhembus ditimpa mereka itu dengan angin selama 7 malam 8 hari terus menerus. Fatarol qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu diterbangkan oleh angin-angin itu bergelimpangan, matinya bagaikan batang-batang pohon yang sudah lapuk. Bahkan para ulama menceritakan bahwa angin itu bersuara sangat keras sampai menerbangkan mereka dan memutuskan kepala-kepala mereka itu, sehingga usus dari dalam tubuhnya terburai sampai jatuh ke tanah mati bergelimpangan. Padahal mereka sangat kuat. Allah menyebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana Allah gak pernah menciptakan kaum Ad
sehebat kaum Ad setelahnya, atau bahkan tidak ada hasil karya yang sehebat kaum Ad. Tapi karena sombong, karena merasa allati lam yukhlaq mithluha wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan juga terhadap kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh yang minggu lalu, pekan lalu kita sama-sama belajar. Fa'aqaruhu fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Apa kehebatannya orang kaum Tsamud itu? Jabus sakhra, memotong batu-batu besar, bil wad, di dalam gunung-gunung. Jadi mereka kalau buat bangunan rumah-rumah itu, kalau kita sehebat kita sekarang aja, ada gunung mau kita tempati, yang ada kita hancurkan dulu. Kalau kaum Tsamud enggak. Mereka masuk ke situ, dia pahat yang namanya gunung, kemudian dipakai untuk tempat tinggal. Sampai sekarang Allah menyisakan bangunan-bangunan itu. Ada kampung namanya Madain Soleh, kampungnya Nabi Soleh. Kalau di search di Google itu nanti akan muncul. Atau yang pernah nonton di film-film itu kan ada biasanya dipakai syuting seperti itu. Itu disisakan untuk menjadi pengingat bagi kita. Terus kemudian muncul pertanyaan, apakah boleh kita mengunjungi tempat-tempat yang seperti itu? Maka Rasulullah bersabda, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa takunu bakin. Janganlah kalian memasuki tempat-tempat, rumah-rumah, daerah-daerah yang hasil dibinasakan sama Allah, kecuali datang ke situ dalam keadaan menangis, meratapi untuk kita ambil ibrohnya. Kenapa? Ayyusibakum ma asobahum. Karena apa yang menimpa mereka itu bisa saja menimpa kita. Sudah banyak contohnya. Dan itu masih disisakan. Berulang-ulang saya ceritakan ini, berulang-ulang saya contoh yang masih ada melekat dalam diri kita dan kehidupan kita. Sudah berapa tahun berlalu tsunami Aceh. Yang disisakan apa itu? Masjid. Kejadian Palu dan Lombok, yang disisakan apa? Seolah-olah mengabarkan hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Masa iya yang sedemikian contohnya banyak ini, sumpah-sumpahnya Allah ini gak bisa jadi pelajaran bagi kita yang mengaku berakal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Karena kesombongannya kaum Tsamud ini, karena merasa bisa menggali, mengukir, memahat gunung-gunung dan dijadikan tempat hunian, apa yang ditimpakan Allah kepada mereka? Diteriaki sama makhluknya Allah, sehingga mereka itu, kalau sekarang itu kan sudah
bisa dinalar. Misalnya pesawat ultrasonik yang punya kecepatan seperti itu bisa memecahkan kaca, bisa meruntuhkan. Ini makhluknya Allah diperintahkan untuk, sehingga kiamat nanti itu kan karena tiupan. Kemudian siapa yang dijadikan contoh? Wa fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Jadi Fir'aun itu terkenal dengan dzil autad yang mempunyai 2 pasak. 2 pasak inilah yang untuk menghukum orang yang gak mau patuh sama dia. Diikat kaki dan kanannya sampai mati. Wa fir'auna dzil autad. Allah memberikan contoh kaum yang sebenarnya itu lebih kuat daripada kalian, kaum yang sebelumnya itu lebih pintar daripada kalian, kaum yang sebelumnya itu lebih berkuasa di antara kalian daripada kalian. Kalau boleh kita sederhanakan, kaum Ad itu karena kepintarannya dan kekuatannya, kaum Samud karena kehebatannya, Fir'aun karena kekuasaannya. Tapi semuanya itu tidak digunakan untuk berbakti kepada Allah. Allah binasakan. Bagaimana caranya Allah membinasakan? Kenapa mereka dibinasakan? Alladzina, karena mereka semuanya itu 3 kaum sebelumnya itu togho fil bilad. Kita sering mengatakan tauhid. Togho itu apa sih? Melewati batas. Melewati batas itu berarti offset. Sudah ada garisannya kok masih diterabas, itu offset. Sudah jelas-jelas lampunya merah kok diterabas. Kalau nggak ditangkap polisi, ditilang, jadi tabrak sama kendaraan lain. Kenapa mereka tohonya itu apa? Fa'aktsaru fihal fasad. Karena kebanyakan mereka itu banyak berbuat kerusakan. Di mana? Di muka bumi ini. Pertanyaan bagi kita semuanya, ilmu yang selamat ini kita dapatkan itu untuk melestarikan bumi apa menghancurkan bumi? Karena kita, tujuan kita diciptakan itu untuk sebagai khalifatullah fil ard, menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya apa saja. Sampai-sampai kan kita mencabut satu pohon tanpa alasan aja ada hukumannya. Kan banyak sekali bahwa kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Orang yang sedang beribadah tapi dia menyiksa kucing, kena. Sampai kita mau berkurban pun itu ada aturannya, jangan sampai menyakiti hewan yang akan disembelih. Kan ada hadisnya seperti itu. Ada seseorang mengeluarkan pisaunya kemudian mengasah pisaunya di hadapan hewan yang mau dikorban. Maka Rasulullah langsung marah. Apa kamu mau membunuh dia 2 kali mati? Mati yang pertama mati karena stres, mati yang kedua karena dipotong korban itu. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Mayoritas kebanyakan mereka itu punya anugerah, punya jabatan, punya kekuatan, punya harta, bukannya untuk memakmurkan bumi tapi justru melakukan kerusakan.
Kita semuanya punya sifat Ad, kita semua punya sifatnya kaum Tsamud, kita punya semua sifatnya Fir'aun. Bagaimana terapi dan solusinya? Isa jam berapa? Isa jam 7 lebih 8. Ini 7 lebih 11. Oh, lebih 4. Bagaimana caranya? Allah memberikan solusinya agar kita tidak mewarisi sifatnya kaum Ad, agar kita tidak mewarisi sifatnya kaum Samud, agar kita tidak mewarisi sifatnya kaum Nabi Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Allah dengan 3 sifat yang dilakukan mereka itu? Fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Fasobba itu kalau misalnya gelas ini saya buka, ini menuangkan. Tapi kalau pas langsung saya guyurkan, ini namanya sobba. Ditumpahin sekalian itu sobba. Maka Allah timpakan. Fasobba alaihim, kepada mereka, Rabbuka, Rabb Allah kita ini, sauto adab, cemeti adab. Cemeti, namanya cemeti itu kan sangat ringan, tapi ditimpakan sehingga mereka semuanya itu matinya dengan cara terhina. Ada yang hanya kena angin, bagi Allah sangat mudah. Ada yang diteriakin, ada yang ditenggelamkan di lautan. Padahal mereka itu sepertinya nggak mungkin terkalahkan. Kenapa? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu itu labil mirsad, maha mengawasi. Mengawasi itu seperti sniper. Benar-benar Allah itu maha mengawasi. Yang adil akan dibalas, yang zalim akan dibalas. Di DP di dunia, nanti di akhirat semuanya akan kena. Maka kemudian di ayat berikutnya di penggalan tema yang lainnya. Jadi setelah Allah bersumpah memberikan contoh orang-orang yang berbuat melampaui batas yang akhirnya Allah binasakan, kemudian tema yang lain, fa'ammal insan, sedangkan manusia, idza mabtalahu, jika ibtala itu sebenarnya ujian. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh, diuji oleh Tuhannya. Dengan cara bagaimana? Dimuliakan, fa'akramahu wa na'amahu, dan juga diberikan kenikmatan. Fayaqulu rabbi akraman, maka dia serta-merta mengatakan bahwa sesungguhnya Rabbku sedang memuliakan aku. Nah, ini kacamata orang-orang kafir yang selalu tolak ukurnya adalah jika Rabbku memuliakan aku dan memberikan nikmat aku, berarti Rabbku sedang memuliakanku. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Manakala jika dia diuji dengan kesempitan, kesusahan dalam rizkinya, maka dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakan aku. Ini teguran buat kita yang mana mengukur kemuliaan itu selalu dari harta dan jabatan. Karena Allah mengatakan banyak di antara manusia-manusia yang menjadikan tolak ukur dimuliakannya seseorang adalah dengan bertambahnya kenikmatan dan bertambahnya rizki.
Dan banyak yang mengatakan bahwa kalau sedang ditimpa kesulitan berarti dia sedang dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini ibtala, Allah sedang menguji. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa mentadaburi sehingga kita terhindar dari sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum Ad, dari kaum Samud dan juga dari Fir'aun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.